Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, masyaallah muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-80. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, kecintaan merupakan ibadah. Bahkan ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala tujukan ibadah itu hanya kepadanya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man tasarrafa syai'an minal ibadati li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat awsaq ural iman yang disebutkan oleh Nabi SAW, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ikatan tali keimanan yang sangat kokoh adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Oleh karena itu seorang mukmin diperintahkan untuk mencintai orang yang beriman. Seorang mukmin harus diperintahkan untuk mencintai orang yang beriman dan orang-orang soleh dan membenci orang-orang kafir. Dan kecintaan serta kebencian ini merupakan agama yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Kalau kita sebagai seorang mukmin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya dengan sebenar-benar kecintaan, bukan kecintaan yang gombal, bukan kecintaan yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang yang beriman di dunia, maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang soleh, orang-orang yang beriman di dunia. Sebaliknya, kalau kita cintanya sama orang-orang kafir, mengikuti gaya-gaya tradisi orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan bersama orang-orang kafir tersebut. Wal iyazubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, barang siapa yang mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengumpulkan dia bersama kaum yang dia cintai. Man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah. Disebutkan oleh para ulama, kalau ada seorang mencintai sebuah kaum, maka Allah akan kumpulkan dia bersama kaum yang dia cintai. Dan berbahaya tentu saja ketika kita mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang fasik, mencintai orang-orang munafik, sebagaimana dilakukan oleh saudara kita sebagian kaum muslimin. Mereka mencintai orang-orang kafir sehingga mengikuti gaya-gaya mereka, gaya-gaya pakaian, rambut, dan segalanya, sehingga
dikhawatirkan mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir tersebut. Kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim mukmin, maka kita berusaha untuk mencintai dan dekat bersama orang-orang yang beriman dan bersama orang-orang yang soleh. Kita akan bacakan beberapa dalil yang berhubungan dengan hal ini, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takuti kerusakannya, kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, itu lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kecintaan terhadap menyebutkan beberapa kecintaan yang dicintai oleh manusia. Secara fitrah, hawa nafsu manusia suka pada hal-hal ini, mencintai bapak-bapak, orang tua, mencintai anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga terdekat, harta, perdagangan, bisnis, rumah, semuanya dicintai oleh manusia. Kalau hal-hal yang tadi sudah disebutkan ada 8, orang tua, bapak dan ibu, abna, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga terdekat, harta, perdagangan, bisnis, rumah yang kita ridhoi, kita sukai, kita cintai, itu semua lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Maka perhatikanlah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ini merupakan uqubah, wa'id, kalimat wa'id, kalimat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendahulukan kecintaan terhadap 8 hal yang tadi sudah disebutkan, melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini wa'id, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Intaziru fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, hatta ya'tikumullahu bil uqubah, sampai Allah mendatangkan uqubah, iqab, hukuman dari apa yang telah dilakukan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Dan tentu saja fasik di sini adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fasik definisinya Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kefasikan yang difahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menamai fasik, maknanya adalah al-khuruju anil millah, keluar dari agama Islam. Berbeda dengan kefasikan yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menamai fasik dengan sebutan fasik, maknanya adalah keluar dari ketaatan, bukan keluar dari agama alias tidak kafir, tetapi dia telah melakukan dosa
dosa besar. Fal hidayah al manfiyah huna, adapun hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini, la yahdil qaumal fasikin, ay hidayatut taufiq, yaitu hidayah taufik. Kenapa hidayatut taufik adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala? Bimakna annahu yubayyinu lahum tariqal khair min tariqis syarr. Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada manusia setiap petunjuk, memberikan petunjuk antara yang baik dengan yang buruk. Ini yang baik nih, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan petunjuk. Ini yang buruk, maka tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadal kuffar wa hadal mu'minin, ay bimakna bayyana lahum tariqal khair wa tariqas syarr. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya ini petunjuk jalan menuju kebaikan, ini jalan-jalan menuju keburukan. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Dan hidayah taufik dan iman ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Amma hidayatul taufik wa hidayatul iman ini khassatun bil mu'minin. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, jika mereka asorru, mereka terus melakukan perbuatan kufur tersebut sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan kufur, maka tentu saja otomatis tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ustadz, kalau misalnya orang kafir masuk Islam bagaimana? Dan sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita sebutkan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka mau masuk Islam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Adapun amal-amal baik yang mereka lakukan dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hilangkan. Allah tetapkan. Artinya amal-amal baik mereka selama mereka hidup, ketika mereka kufur, maka Allah tidak hapuskan. Adapun perbuatan buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ahli tafsir menjelaskan, yaqulul mufassirun innaha nazalat fi qaumin minal muslimin kanu fi Makkah wa lamma hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ila Madinah lam yuhajiru. Ayat ini turun berkaitan tentang sebuah kaum dari kalangan kaum muslimin ketika di Makkah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah SAW dan para sahabatnya pun hijrah ke Madinah, ada beberapa kaum muslimin yang tidak hijrah. Li'annahum atharu an yabqu fi Makkah muhafazatan ala amwalihim wa ala masakinihim wa ala aqaribihim. Fahum qaddimu mahabbata hadhil asya'i ala mahabbatillahi wa rasulihi. Fallahu tawa'adahum. Sebagian kaum muslimin ketika itu tidak hijrah ke kota Madinah karena mereka mendahulukan kecintaan kepada benda-benda ini. Mereka masih mencintai harta mereka masih mencintai kerabat-kerabat mereka tidak mau meninggalkan harta-harta mereka. Akhirnya mereka mendahulukan kecintaan hal ini daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan, annahum lamma aradul hijrah ta'allaqa bihim aqribahum wa qalu kaifa tad'unana waliman tad'unana walama ta'allaqu bihim raqu lahum wa rahimuhum fa aqamu fi Makkah wa tarakul hijrata itharan li hadhil asya' wallahu wabbakhahum wa tawa'adahum. Dan juga diriwayatkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini, ketika kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah, ada sebagian dari mereka yang tidak hijrah karena hati mereka masih bergantung kepada harta, hati mereka bergantung kepada rumah-rumah yang mereka miliki di Makkah. Mereka juga memiliki kerabat-kerabat, anak-anak, istri, dan seterusnya, sehingga mereka tidak berhijrah ke kota Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka. Allahu taala a'lam bishawab. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada hal-hal yang tadi itu asalnya tidak mengapa. Kita suka sama orang tua, kita
cinta kepada anak-anak, pada istri, kerabat, harta, perdagangan, bisnis, rumah, dan seterusnya, ini asalnya adalah tidak mengapa. Tetapi ketika kita cinta terhadap hal tersebut melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menjadi terlarang. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Bagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, la yu'min, tidak beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai aku lebih dicintai daripada anak, keluarga, orang tua, dan manusia seluruhnya. La yu'minu ahadukum, maksudnya adalah tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Terus saja ini menafikan kesempurnaan iman, menafikan kesempurnaan iman. Maknanya bukan keluar dari keimanan secara keseluruhan, tidak, sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Mereka memahami kalimat la yu'min berarti tidak beriman sama sekali. Dan tentu saja jika dia melakukan hal yang dilarang dalam hadis ini berarti kufur, keluar dari agama Islam. Tentu saja ini pemahaman yang tidak benar. Ini pemahaman yang salah. Adapun makna yang benar dari kalimat la yu'minu ahadukum adalah nafyun likamalil iman, menafikan kesempurnaan iman, bukan nafyan li aslil iman, bukan meniadakan asal iman, artinya tidak menghapuskan keseluruhan dari keimanan. Jadi maknanya adalah menafikan kesempurnaan iman, artinya tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Begitu juga hadis yang lain yang dibawakan oleh penulis dalam kitab Durusul Yaumiyah, Ad-Durus al-Yaumiyah, di sini adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Arabian, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma'adatta laha." Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala hubbullahi wa rasulihi. Kemudian orang Arab Badui tersebut mengatakan, cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahab, sungguhnya seseorang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Artinya kalau dia benar-benar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, jujur cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lamma yalhaq bihim? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Kata seseorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kaifa tara fi rajulin, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang ahabba qauman, yang mencintai sebuah kaum, maksudnya para sahabat ya, mencintai para sahabat, walam yalhaq bihim, tetapi tidak mampu mengikuti jejak mereka. Artinya dalam hal beramal itu tidak mampu sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya dia ada usaha untuk mengikuti para sahabat walaupun tidak seluruhnya mampu dilakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai.
Tentu saja saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, hadis-hadis ini merupakan dalil bahwasanya cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban. Mencintai Allah dan Rasulnya ini merupakan kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim mukmin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja mencintai Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Mentaati apa-apa yang dia perintahkan, mentaati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan tentu saja juga menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan. Kalau yang dimakruhkan saja ditinggalkan, bagaimana dengan yang haram? Tentu saja dia tinggalkan. Kalau yang sunnah-sunnah saja dia lakukan, bagaimana dengan yang wajib? Tentu saja dia lebih utama untuk melakukannya. Falhasil annahu laysa dalil ala mahabbati Rasul da'watu qal wa ihtifalun yuqam. Tentu saja cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar statement, pernyataan, klaim belaka, tidak. Mereka mengaku diri mereka cinta kepada Rasul, sehingga mereka membuat perayaan-perayaan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merayakan Maulid Nabi, merayakan ini, merayakan itu, subhanallah. Padahal Nabi SAW tidak pernah memerintahkan, bahkan tidak pernah mengisyaratkan untuk agar umatnya melakukan perayaan Maulid Nabi. Bagi orang-orang yang mengatakan diri mereka cinta kepada Nabi SAW dan mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, itu hanya sekedar klaim belaka. Klaim belaka. Bohong, dustanya, cintanya bohong, cintanya dusta. Hanya sekedar klaim belaka. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Rasul, maka lihat amalnya. Jika amalnya sesuai dengan apa yang Nabi SAW perintahkan, tidak melakukan kebid'ahan, tidak melakukan khurafat, bahkan meninggalkan yang namanya kebid'ahan tersebut, maka orang ini benar-benar cinta kepada Nabi SAW. Tetapi sebaliknya, kalau dia mengaku cinta kepada Nabi, bahkan amalannya berbanding terbalik dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita katakan kecintaannya kepada Nabi merupakan kecintaan yang dusta, kecintaan yang gombal, kecintaan yang bohong. Karena kecintaan kepada Nabi SAW mengkonsekuensikan mengikuti sunnah Nabi SAW. Fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badullahu illa bima syara alaihi salatu wassalam. 4 hal konsekuensi kalau kita mengaku diri kita cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati seluruh perintah Nabi SAW. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi SAW selama hadis itu sahih kita terima. Wasdinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alla yu'badullah illa bima syara', beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 4 hal ini nih, ketika kita mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, 4 hal ini harus kita lakukan. Ta'atuhu fima amar, mentaati seluruh perintah Nabi SAW. Kalau ada orang ngaku-ngaku cinta Nabi, perintah Nabi tidak dilaksanakan, bahkan dia mencaci, mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kecintaannya terhadap Nabi dipertanyakan. Gak boleh kita mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela jenggot, katanya masya Allah ini jenggot begini dan begitu. Padahal ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perintahkan afkul liha, peliharalah, biarkan jenggot tumbuh. Wa qassus syawarib, potong kumis. Khaliful yahud, selisih orang-orang Yahudi. Ini perintah Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan kaum wanita untuk memakai jilbab, menutup auratnya, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian. Ada orang yang mengaku diri mereka nabi, istri mereka tidak berjilbab, subhanallah.
Bagaimana ini? Mereka ngaku-ngaku mencintai Nabi, tetapi amalannya menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watasdiqu fima akhbar, membenarkan seluruh kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita menggunakan hadis doif kecuali sebagai syawahid penguat, dan hadisnya tidak terlalu hadis doifnya tidak terlalu berat doifnya, dan tidak boleh juga disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang malah bawain hadis doif terus. Bahkan mereka mengatakan gak apa-apalah hadis doif juga hadis, subhanallah. Bahkan banyak hadis-hadis sahih yang dia tinggalkan, wal iyazubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan yang dilarang oleh Nabi SAW dilakukan. Mengaku dirinya pencintai Nabi SAW, bahkan melakukan yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW melarang sholat di kuburan. Nabi SAW melarang memberikan penerangan khusus untuk kuburan. Nabi SAW melarang kuburan ditulis. Wala yuktab wala yujlas. Tidak boleh duduk-duduk di kuburan. Dia malah memerintahkan manusia untuk datang ke kuburan, bertawassul, minta hajat kepada ahli kubur, subhanallah. Amalannya menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin dia mengatakan dirinya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi amalannya berbanding terbalik dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa la yu'badullah illa bima syara', dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita membuat ibadah-ibadah sendiri, ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan, diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan kebid'ahan. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi, banyak melakukan kebid'ahan. Kebid'ahan. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan nanti diancam bahkan dihalangi oleh malaikat di padang mahsyar, tidak bisa mendatangi telaga Nabi SAW untuk minum di sana. Dihalangi oleh malaikat sampai Nabi SAW mengatakan, ummati, itu umatku. Kata malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ini kasihan ya. Makanya kita memperingatkan manusia agar tidak melakukan kebid'ahan. Kasihan nanti ketika mereka di padang mahsyar tidak boleh minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi SAW, ruh itu merupakan junudun, pasukan-pasukan yang berbaris rapih, yang hendak berperang, berkumpul bersama, kan begitu, seperti sof yang rapat. Fama ta'arafa minha talaf, barang siapa yang saling mengenal mereka akan bersatu. Fama wa ma tanakara minha ikhtalaf, kalau mereka tidak saling kenal mereka akan bercerai-berai, berpisah. Artinya kaum muslimin berkumpul dengan kaum muslimin, kaum mukminin berkumpul dengan kaum mukminin. Orang-orang muslim mencintai orang muslim, orang yang beriman. Orang muslim tidak mencintai orang-orang kafir. Orang kafir kumpul sama orang kafir. Kalau ada orang muslim kumpulnya sama orang kafir, dipertanyakan. Mereka berdalil toleransi, ini dan seterusnya, subhanallah. Bahkan kegiatan beragama mereka dilakukan. Mengucapkan selamat tahun baru lah, mengucapkan selamat Natal lah, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Hati mereka loyal kepada orang-orang kafir. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang yang beriman dipertanyakan. Makanya Nabi SAW katakan, al arwahu junudun mujannadah, ruh itu akan berkumpul bersama orang-orang yang satu visi dan misi bersama mereka. Gak mungkin burung-burung pipit ngumpul sama burung elang, gak mungkin. Gak mungkin entok bebek ngumpulnya sama buaya, dicaplok. Kan begitu. Karena al-arwah junudun mujannadah. Kita berkumpul bersama orang-orang yang satu visi dan satu misi dengan kita. Kita berkumpul dengan
orang-orang yang biasa sholat di masjid, maka itulah kita, cerminan kita. Kalau ada orang kumpulnya sama orang-orang mabok, itulah cerminan dia, berarti orang yang buruk. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surga, di akhirat kelak, sehingga kita jujur kecintaan, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.